Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasudev Muhammad Rafael, NIM saya 0110123281 dari kampus STTNF atau Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Program studi saya Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemahaman saya atau pemahaman inti dari tulisan ilmiah. Nah, jadi di sini ada prakata atau kata pengantar, petunjuk menulis. Nah, jadi prakata adalah pengantar dari penulis yang isinya penjelasan singkat, isi dan maksud penulisan, target pembaca, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam proses penelitian dan atau penulisan. Dan ada catatan pengecualian. Untuk catatan pengecualian ini, kebiasaan di beberapa kampus, termasuk STTNF, prakata disebut kata pengantar meskipun kurang tepat dari sisi istilah penerbitan, karena kata pengantar harusnya ditulis oleh orang lain untuk memberi pengantar kepada pembaca dengan tujuan beraneka macam. Misal, sebagai sambutan penerbit, atau ucapan selamat kepada penulis atau sebagai tanggapan penyunting atau editor tentang isi atau tulisan. Misal, sebagai sambutan penerbit, atau ucapan selamat kepada penulis, atau sebagai tanggapan penyunting atau editor tentang isi tulisan ya. Ini berikutnya di sini ada daftar isi. Ya, ini ada daftar isi. Kemudian di sini ada abstrak. Contoh abstrak dari tulisan ilmiah yang berjudul memahami inti dari tulisan ilmiah. Ya, ini ada abstraknya dan untuk kata kuncinya mengenal suatu tulisan ilmiah bisa dengan memahami aspek-aspek metodologi. Kemudian ini ada bab 1 pendahuluan. Jadi untuk bab 1 pendahuluan ini tuh seperti menjelaskan kita tuh bahasa Indonesia itu seperti pokok pikiran, gagasan, sikap ilmiah, bentuk karya ilmiah, dan tulisan lisannya itu tuh bakal berpengaruh kepada apa gitu ya. Misalkan kayak gitu. Terus kemudian ini ada subjek, kata, dan frasa. Untuk subjek, kata, dan frasa ini contohnya seperti undang-undang. Undang-undang merupakan contoh kata frasa yang berarti pasif dalam kebahasan dari suatu paragraf yang bisa diungkapkan oleh beberapa belah pihak tertentu. Kemudian ada aspek-aspek kebahasaan. Aspek-aspek kebahasaan bisa memiliki ciri tersendiri dalam tulisan ilmiah yang sedang dipahami, namun memiliki arti dalam suatu teks, frasa, dan ketergantungan yang terjadi. Kemudian di sini ada bab 2, kajian literatur, dan memiliki definisi tulisan ilmiah. Jadi di sini ada banyak nih ya definisi tulisan ilmiah tuh, contohnya tuh seperti pemikiran sistematis yang dituangkan gitu ya, memiliki kaidah ilmiah, pokoknya tuh banyak gitu ya. Penjelasan-penjelasan lainnya, makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Seperti itu. Lanjut, berikutnya di sini ada teori tulisan ilmiah. Untuk teori tulisan ilmiah itu sendiri adalah pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan terkait faktor tertentu dari sebuah faktor keilmuan. Jadi di sini tuh ada banyak ya jenis-jenisnya tuh ya dari faktor-faktor tulisan ilmiah gitu. Di sini juga ada penyusunan hipotesis, penelitian yang berupa membuktikan kebenaran atau pengetahuan dan semacamnya. Kemudian di sini kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini ada metodologi. Kalian pasti harusnya tidak asing buat kalian yang sering belajar tentang ciri-ciri kebahasaan, harus metodologi itu tidak asing buat kalian karena metodologi ini adalah jenis-jenis sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. Ada tahapan penelitian, kemudian berikutnya itu ada metode pengumpulan data, wawancara, observasi, tujuan dokumen-dokumen, dan semacamnya. Kemudian di sini ada metode analisis atau pengumpulan data. Itu kalian bisa lihat itu udah banyak ya kan penjelasan dan segala macam.
Berikutnya di sini ada bab 4, data selection, data preparation, konversi nilai, atau menghilangkan NA value. Kemudian yang terakhir ada bab 5, tujuan tercapainya metodologi. Jadi tujuan tercapainya metodologi ini artinya adalah sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuannya. Sedangkan logos berarti ilmu, jadi metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenarannya, tergantung dari realitas apa yang dikaji gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini ada saran metodologi. Bagi peneliti, selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang serupa, sebaiknya memperhatikan variabel lain yang berhubungan dengan kecemasan akademik, sehingga dapat menambah referensi tentang pengaruh faktor lain yang mampu mengurangi kecemasan akademik pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Andalas. Ini contoh ya, ini contohnya tuh seperti ini. Untuk mendapatkan informasi mengenai kecemasan akademik pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Andalas, contohnya, secara menyeluruh dan mendalam dapat digunakan metode penelitian kualitatif atau metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Ya. Oke, ini terakhir daftar pustaka. Di sini ada banyak referensi-referensinya. Gua ngambil referensinya dari bagian mana, ini ada di sini semua. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan gua tentang pemahaman inti dari tulisan ilmiah ya. Pemahaman inti dari tulisan ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kesalahan mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.